Haleluya. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji syukur pada Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Doa Fajar. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami. Kuatkan setiap hati kami, pulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu kasih kami kesempatan untuk kami berubah, untuk kami terus mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, di sana ditulis seperti ini, dikatakan seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, apa yang bisa membuat kita bertahan, punya pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit? Saya percaya ada yang namanya damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Buat kita yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya satu alasan untuk kita bisa merasakan kedamaian di tengah-tengah keadaan yang tertekan. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tapi karena kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menyadari ada Tuhan, maka yang ada dalam hati kita adalah damai sejahtera. Saya mengerti bahwa banyak dari kita yang hari-hari ini mengalami banyak goncangan dalam kehidupan kita, khususnya dalam pekerjaan kita di Malaysia yang sedang dilakukan CMCO kembali pada masa-masa ini. Tapi saya ingin menguatkan setiap kita warga kerajaan untuk mari kita melihat dan mempercayai dengan iman bahwa sebenarnya kita hidup dalam damai sejahtera itu di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah buah dari pengenalan kita akan Dia. Saudara, ketika kita mengenal seorang pribadi yang sanggup memberikan kita kepastian akan jawaban, akan pertolongan. Sekalipun mungkin sekarang kita sedang menghadapi satu situasi yang tidak baik, tapi karena pengenalan kita akan pribadi Tuhan, pengenalan kita akan kasih Tuhan yang besar buat kita, pengenalan kita akan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, itu semua mendatangkan damai sejahtera buat kita. Kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hidup ini, karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan ada buat kita. Nah, ayat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Waktu Paulus menulis surat ini, dia ada dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Tapi dia bisa berbagi buat setiap kita bahwa buat setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus, setiap kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang terjadi seringkali adalah kita suka entertain atau kita suka menerima pancingan dari iblis untuk membiarkan hati dan pikiran kita diracuni oleh kekhawatiran, diracuni oleh hal-hal yang membuat kita susah mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Saudara, di akhir zaman ini ada banyak pengajaran yang membawa kita pada satu movement yang namanya New Age movement, ya. Percaya kepada kemampuan diri sendiri, sehingga orang membangun kehidupannya di atas kemampuannya sendiri, kemampuan berpikir, kemampuan kita akan semangat dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan, saudara, kita bukan bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Dalam Tuhan kita bersandar kepada apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu bagi saya dan saudara. Karena Dia mati di kayu salib dan Dia bangkit buat setiap kita. Makanya hari ini kita punya damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa ketika kita benar-benar menyadari bahwa Yesus ada bagi kita, biarkan hati dan pikiran kita dipelihara oleh damai sejahtera Allah. Ketika ada hal-hal yang membuat kita khawatir, saudara, mari renungkan betapa baiknya Tuhan buat kita. Saya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kalimat ini buat setiap kita.
Tuhan tidak mungkin menolong kita sampai hari ini dan kemudian meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Yesus pernah memberikan perumpamaan, dari sekian banyak domba, ada satu domba yang hilang. Maka gembala itu meninggalkan kawanan domba yang lain, dan dia pergi mencari satu domba yang hilang itu. Betapa berharganya saya dan saudara di hadapan Tuhan. Betapa berharganya kehidupan kita buat Dia. Tuhan gak mungkin membiarkan kita tersesat ketika ada firman datang buat kita. Mungkin pagi hari ini saudara mendengarkan dan saudara mendapatkan sesuatu. Ketika saudara ditegur oleh firman Tuhan pagi hari ini, jangan keraskan hati saudara. Biarkan kekhawatiran kita diganti dengan kepercayaan. Biarkan ketakutan kita diganti dengan iman bahwa ada damai sejahtera Allah bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi segala situasi. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun laut bergelora, kita percaya bahwa ada kasih setia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang kita pikir tidak mungkin dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, apapun yang saudara sedang hadapi, saudara yang tinggal di Malaysia, mari kuatkan hati saudara, kuatkan iman saudara. Dia Tuhan yang tidak berubah. Kalau Dia sanggup tolong saudara kemarin, Dia juga sanggup tolong saudara hari ini. Kalau Dia sertai saudara kemarin, Tuhan yang sama juga menyertai saudara hari ini. Jangan biarkan roh kita padam, tapi tetaplah percaya kepada Allah, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan, Engkau memberkati dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Kalaupun hari ini kami belum menerima apa yang kami harapkan, Tuhan, biar mata dan hati kami tetap terpelihara sempurna dalam damai sejahtera-Mu. Karena kami tahu apapun bisa terjadi, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan. Sertai kami hari ini Tuhan. Pimpin umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap andalkan Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. God bless you all.